Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di TK Cibalusa Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja mari kita awali taklim kita pada malam ini, merupakan taklim pertemuan yang ke 598 ya, 8. Pertemuan yang ke 598. Mari kita awali sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, dan disambung dengan pembacaan dzikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman didik kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan sekaligus kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau ponakan-ponakan kita yang saat ini masih sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, dan ataupun yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, dan juga yang sedang bekerja, mari kita doakan semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah, dipanjangkan dan dibarokahkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Betilkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin.
واسقل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واسقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan manis taiqadha min naumihi wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat ghufira lahu dzunubuhu. Diterangkan barang siapa yang terbangun dari tidurnya di tengah malam lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Maka niscaya orang tersebut akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi kalau kita misal tengah malam, baik itu jam 12 atau jam 00.00 atau misal jam 00.30 atau jam 01.00 atau jam 01.30. Kita bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat
di malam hari atau untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah di malam hari, terutama tahajud. Nah, apabila kita bangun tengah malam, yang seyogyanya, yang semestinya paling pertama kali terucap keluar dari lisan kita adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, apabila ini kita baca dikala kita bangun tengah malam untuk qiyamul lail, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca doa sesudah bangun tidur. Doa sesudah bangun tidur itu kebanyakan orang tahunya cuma satu, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Padahal masih ada dua lagi. Di antaranya yang dua lagi adalah subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya maha suci zat Allah yang telah menghidupkan yang mati, yang telah membangunkan yang tidur, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Masih ada satu lagi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinali bi dzikrihi. Artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Karena kan ruh kita melayang dalam tidur tuh. Paruhnya melayang kemana-mana. Ketemu setan, mimpi ketemu setan gitu kan. Ketemu teman, mimpi ketemu teman. Nah, dikembalikan oleh Allah kepada jasad kita. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Wa afani, dan telah menyehatkan badanku. Wa afani, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, dan telah menyehatkan badanku. Wa adinali bi dzikrihi, dan telah memperkenankan aku dengan mengingatnya, dengan menyebut namanya. Begitu bangun, yang paling pertama kali kita sebut adalah nama Allah, alhamdulillahilladzi, dan seterusnya. Masih ada lagi doa bangun tidur. Nah, kalau saya dibaca semua itu doa bangun tidur yang saya hafal. Minimal saya kalau bangun tidur baca doanya setengah jam minimal. Baca doa setengah jam. Belum tahan itu belum. Panjang bacanya kalau saya. Ya, kalau bapak-bapak yang udah biasa aja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Beda amalan. Ya. Baik para jamaah. Jadi jangan lupa tuh, selain kita membaca doa bangun tidur, apabila kita bangun tengah malam untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat di malam hari, di antaranya yang paling utama adalah tahajud, maka yang paling pertama kali harus terucap dari lisan kita adalah yang tadi. Yuk kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa
mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, wali walidaya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, dan seluruh orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Nah setelah itu baca, baru kita baca doa bangun tidur. Pertama, subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya maha suci Allah yang telah menghidupkan yang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami akan kembali. Yang ketiga baca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa ajinali bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku dan menyehatkan badanku dan memperkenankan aku untuk menyebut namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun alayya fardhu wa sunnatul lakum al witru was siwa wa qiyamul lail. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Kalau mayitnya laki-laki Allahumma gfir lahu war hamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau mayitnya perempuan Allahumma gfir laha war hamha wa'afiha wa'anha. Kalau mayitnya bencong hu apa ha? Hu ha hahu hihi. Lihat dulu alat kelaminnya. Kalau alat kelaminnya si Abdul Gobak berarti laki-laki, Allah maghfir lahu. Kalau alat kelaminnya dompet berarti perempuan, berarti Allah maghfir laha. Kucing dengar dompet kucing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ada 3 perkara untukku wajib, tapi untuk kamu sunnah. Pertama, sholat witir. Sholat witir bagi Rasulullah itu wajib. Kalau Rasulullah meninggalkan sholat witir, dosa Rasulullah. Makanya Rasulullah sepanjang hidupnya setiap malam tidak pernah meninggalkan witir. Kita pun ikut sunnah Rasul. Kita hidupkan witir di malam hari. Yang kedua, wasiwak, bersiwak, bersugi dengan menggunakan kayu arok atau kayu ud seperti ini. Ini sunnah Rasul. Ini bersiwak bagi Rasulullah wajib ini. Kalau bagi kita sunnah. Walaupun kita sudah gosok gigi di rumah, tapi kita belum melaksanakan sunnah Rasul dengan kayu arok ini. Tetap bersiwak dengan kayu arok atau kayu ud jangan ditinggalkan, itu sunnah Rasul walaupun kita sudah gosok gigi. Dan ini jangan dipakai doang, seminggu sekali atau 2 hari sekali cuci. Cucinya pakai sikat gigi, pakai odol. Jangan dipakai bertahun-tahun, udah kuning, udah bau, masih dipakai juga. Jorok itu namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagiku wajib, bagi kamu sunnah adalah qiyamul lail, tahajud. Rasulullah itu wajib melaksanakan tahajud. Kalau Rasulullah meninggalkan tahajud, dosa kepada Allah. Tapi bagi umatnya sunnah. Makanya Rasulullah setiap malam sepanjang tahun seumur hidup sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah meninggalkan siwak, tidak pernah meninggalkan tahajud. Dalam Al-Quran, surah yang ke-17 yaitu surah Al-Isra, juz 15 ayat 79. Dengan sangat jelas Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa
sebagai ibadah sunnah tambahan bagimu. Afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama, yang paling afdal, yang paling disukai oleh Allah setelah salat fardu 5 waktu adalah salatul lail, salat malam hari. Itu. Kata Allah tuh, "Fatahajjad bihi nafilatan laka." Maka bersolat tahajudlah kamu di malam hari sebagai ibadah sunnah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke makom, ke tempat yang terpuji. Artinya siapapun yang mengistiqomahkan tahajud pasti oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang terpuji, akan ditempatkan di tempat yang mulia, hidupnya akan mulia, hidupnya akan bahagia, doa-doanya akan dikabul oleh Allah. Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah di malam hari dikala orang lain sedang tidur nyenyak. Dia berusaha untuk mendekati Allah dikala orang lain sedang tidur nyenyak. Dia berusaha untuk menjadi kekasihnya Allah. Dan kalau kita lihat keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu dabbus shalihin qablakum, wa qurbatun ila Allah Ta'ala, wa manhatun 'anil ismi, wa takfirun lis-sayyi'ati, wa maqradatun lid-da'i 'anil jasad." Rawahu Ahmad an Bilal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu qiyamul lail, selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah, terutama tahajud, di samping sholat sunnah yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan, minimal 11 rakaat. Pertama sholat sunnah wudhu 2 rakaat, yang kedua sholat sunnah taubat 2 rakaat, yang ketiga sholat sunnah tahajud 2 rakaat, yang keempat sholat sunnah hajat 2 rakaat, yang kelima tutup dengan witir 3 rakaat, 2 kali salam di 11. Nah, hendaklah kalian selalu qiyamul lail. Ini perintah Rasul. Saking sayangnya Rasul kepada umatnya, beliau memerintahkan, hendaklah kalian selalu qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam untuk sholat sunnah. Intinya menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Fa'innahu dabbus shalihin qablakum. Karena bangun malam untuk sholat sunnah itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Siapa yang dimaksud orang-orang soleh terdahulu? Mereka para nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Mereka para rasul yang berjumlah 315 orang rasul. Mereka para sahabat nabi, para aulia Allah, para wali Allah, para ulama salafus soleh al-mutaqaddimin. Orang-orang terdahulu mereka biasa bangun malam. Nah, kita ikuti jejak langkah mereka. Fa innahu dabbus shalihin qablakum. Karena bangun malam untuk sholat adalah merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kebiasaan salafus sholih al-mutaqaddimin, orang-orang soleh di zaman dahulu. Kemudian wa qurbatun ila Allah Ta'ala, dan bangun malam melaksanakan sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi waktu yang paling efektif, efisien untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi, waktunya yang paling tepat adalah tengah malam. Dan di tengah malam Allah menunggu kita. Setiap tengah malam Allah menunggu kita. Siapa hamba-hambaku yang malam ini datang kepadaku, aku akan ijabah doanya. Kalau dia minta sehat, aku akan sehatkan. Kalau dia minta kabul hajat, akan aku kabulkan hajatnya. Kalau dia minta ampun, akan aku ampuni dosanya. Allah menunggu kita tiap malam, cuma kitanya nggak pernah datang. Kitanya mimpi jadi pengantin baru. Masya Allah. Kemudian wa
Qiyamul lail, bangun malam untuk sholat sunnah adalah pencegah dari perbuatan dosa. Manhatun 'anil ismi. Jadi kalau kita sudah mengistiqomahkan bangun malam, maka jiwa raga kita, seluruh anggota badan kita, mulai kedua mata, telinga, semuanya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Dibimbing oleh Allah nanti. Nanti ada malaikat yang akan membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Sadar nggak sadar kita, Allah akan bimbing kita. Dan yang keempat, wa takfirun lisai'at. Qiyamul lail, bangun malam untuk sholat, sudah adalah takfirun lisai'at, sebagai pelebur, sebagai penghapus dari segala keburukan yang pernah kita lakukan. Itu akan terkikis semuanya. Keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, itu akan terkikis dengan istiqomah bangun tengah malam. Apalagi kalau kita tengah malam sampai nangis, mohon ampun kepada Allah, taubat, nangis, ingat dosa-dosa, Masya Allah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang berjaga di malam hari karena menangisi dosa. Yang kedua, yaitu mata apa? Mata-mata. Ada dua mata ya. Ya, tidak akan tersentuh api neraka. Kemudian yang kelima kata Nabi adalah qiyamul lail, bangun malam untuk salat sunnah adalah matrodatun lidda'i anil jasad. Itu akan dapat menolak berbagai macam penyakit dari badan kita. Yuk kita tolak penyakit apapun. Penyakit apapun, sehebat apapun, seganas apapun, tidak akan berani mendekati orang yang suka bangun malam. Dijaga oleh Allah. Kemarin kita ramai masalah pandemi, COVID ya. Orang yang suka tahajud biasa-biasa aja, nggak takut COVID, biasa. Malah COVID-nya takut sama dia. Dijaga sama Allah, nggak usah takut COVID. Nah itu diantaranya padilah-padilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan, keuntungan-keuntungan bagi orang yang istiqomah. Lailata usriya bi ilas sama'i awsani rabbi bi khamsati asya wa minha dum ala tahajjud fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Ketika kata Rasulullah, ketika aku diisrokan pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, aku diberjalankan oleh Allah dari Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian aku naik ke langit 1 sampai ke langit 7, sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, sampai aku secara langsung menerima perintah sholat. Nah, pada malam aku diisrokan, aku mendapatkan 5 macam wasiat dari Tuhan. Di antara 5 macam wasiat yang telah Allah wasiatkan kepadaku, kata beliau, adalah dum ala tahajud fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Dum ala tahajud, dawamlah kamu melaksanakan sholat tahajud. Istiqomahlah kamu bertahajud di malam hari. Kontinulah lakukan sholat tahajud di malam hari secara istimrar, secara israr, secara berkesinambungan, secara kontinu, secara konsisten, walaupun hanya 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Dum ala tahajud, itu wasiat dari Tuhanku kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Karena pertolongan Allah akan datang bersamaan dengan qiyamul lail. Allah akan memberikan pertolongannya malam hari. Makanya di malam hari itu banyak kejadian-kejadian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, udah Isya belum ini? Kurang 3 menit. Berapa menit lagi? 3 menit lagi Isya. Udah habis atau ya? Baik. Mudah-mudahan walaupun singkat, materi taklim pertemuan yang ke-598 malam ini yang saya sampaikan mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendongkrak, memotivasi, mendorong kita untuk semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam ibadah.
ibadah, di antaranya adalah qiyamul lail. Jadi kesimpulannya, pertama, 3 perkara wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. 1, ingat, Zikir. witir. 2, Siwak. siwak. 3, qiyamul lail. Padilah keutamaan qiyamul lail. 1, masih ingat yang tadi? Padilah keutamaan qiyamul lail. 1, Dijaga dari penyakit. Nah. 1, lupa lagi ya. 1, untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Yang kedua, pencegah dari berbagai macam penyakit. Dari berbagai macam dosa. Yang ketiga, penghapus keburukan atau perbuatan dosa. Keempat, menolak penyakit. Insya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kesimpulan yang ketiga, jangan lupa, begitu kita bangun tengah malam, yang paling pertama kali harus keluar dari lisan kita, terucap dari lisan kita adalah, yuk kita baca bareng-bareng, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbi birri wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Baru kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Demikian tadi kita, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, saudara-saudara kita, anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama-sama tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana inna mimman nafiyana wa hidayah wa barakah. Allahumma arzuqna barakatan fi kulli syai'in wa ja'alna barakatan ma kunna wa nafa'na fi kulli ma a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.